Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang atas nama Rizna dan Nur Alfi. Adapun judul materi yaitu membaca naskah drama dan memerankan drama kelas atas. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Yeay! Bagian A. Pengertian membaca naskah drama dan hal yang harus dilakukan dalam membaca naskah drama kelas atas. Yang pertama, pengertian membaca naskah drama. Membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Kompleks berarti dalam proses membaca terlihat berbagai faktor internal dan faktor eksternal pembaca. Faktor internal berupa inteligensi, minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan lain sebagainya. Harja Sujana mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung dalam bahan tulis. Dapat disimpulkan bahwa membaca adalah kegiatan fisik dan mental. Naskah drama adalah salah satu karya sastra yang memiliki bentuk tersendiri, yaitu ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan mempunyai kemungkinan dipentaskan. Menurut Wiyanto, drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Naskah drama tidak mengisahkan cerita secara langsung. Penuturan ceritanya diganti dengan dialog para tokoh. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kami simpulkan tentang membaca naskah drama yang diungkapkan dalam teks tersebut sangat menarik dan komprehensif. Proses membaca yang dijelaskan sebagai kegiatan fisik dan mental menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara pembaca dengan teks. Yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan dalam membaca naskah drama kelas atas. Ketika membacakan naskah drama, kamu harus memperhatikan hal berikut. Pertama, lafal, yakni cara pengucapan bunyi bahasa. Yang kedua, intonasi, yakni keseluruhan lagu bicara ketika seseorang berbicara, termasuk di dalamnya tinggi rendah nada, kuat atau keras suara, panjang pendeknya ucapan, dan jedahnya. Yang ketiga, warna suara, yakni tindakan menirukan, misalnya menirukan suara binatang. Yang keempat, kinestetis, yakni gerakan anggota tubuh sebagai bagian dari proses komunikasi. Yang kelima, penghayatan, yakni mengalami dan merasakan segala sesuatu hal yang digambarkan dalam naskah drama. Selanjutnya bagian B, pengertian, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah memerankan drama di kelas atas. Yang pertama, pengertian memerankan drama. Memerankan drama berarti bahwa pemain itu memainkan peran yang ada dalam naskah. Sesuai dengan pendapat Rendra mengenai memerankan drama, menurutnya peran adalah gambar orang. Semakin utuh gambaran orang lain, maka akan semakin hidup pula permainannya. Permainan yang hidup itu apabila pemain bisa memahami bagaimana gambaran tokoh yang diperankannya. Gambaran ini antara lain mengenai pikiran sang tokoh, perasaan tokoh, watak, dan sifat jasmaninya sang tokoh. Selanjutnya, tujuan memerankan drama. Tujuan memerankan drama antara lain agar siswa mampu mengekspresikan dialog dengan benar dan siswa mampu menggunakan gerak-gerik, mimik, serta intonasi sesuai dengan watak tokoh dalam pementasan drama. Memerankan drama merupakan proses menuju pementasan drama sebelum siswa mementaskan sebuah drama yang melibatkan banyak unsur. Siswa harus bisa memerankan tokoh sesuai wataknya terlebih dahulu.
Selanjutnya, manfaat memerankan drama kelas atas. Menurut Tarigan berpendapat bahwa manfaat memerankan drama bagi siswa meliputi yang pertama, memupuk kerjasama yang baik dalam pergaulan sosial, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melahirkan daya kreasi masing-masing, mengembangkan emosi yang sehat pada anak-anak, menghilangkan sifat malu, gugup, dan lain-lain, mengembangkan apresiasi dan sikap yang baik, menghargai pendapat dan pikiran orang lain, menanamkan kepercayaan diri pada diri sendiri, dan yang terakhir dapat mengurangi kejahatan dan kenakalan anak-anak. Selain pembelajaran kesenian drama melalui peran bermain drama bermanfaat bagi peserta didik, pementasan kesenian drama juga memberikan keuntungan. Yang pertama, membangun rasa percaya diri peserta didik. Karena pementasan drama yang telah dilakukan, mereka merasa lebih berhasil dalam hidup dan bergembira di waktu yang bersamaan. Yang kedua, menciptakan hubungan yang lebih akrab dengan teman sebayanya. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik untuk belajar mengendalikan diri dalam menghadapi perbedaan. Yang keempat, mengembangkan daya kreatif dan kritis yang dimiliki oleh siswa dalam memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelompok. Yang kelima, membantu siswa untuk memiliki mental yang kuat dalam menghadapi hidup. Yang keenam, dengan adanya pementasan drama membuat siswa merasa senang ketika belajar bermain peran. Yang ketujuh, siswa memiliki sikap toleransi dan bersemangat untuk tetap berjuang melalui pengungkapan ide cerita dalam drama. Yang kedelapan, mengubah perilaku seni yang ada dalam diri peserta didik yang sebelumnya hanya sebagai penonton, sekarang menjadi pelaku langsung atau tokoh langsung dalam pementasan drama. Yang terakhir, meningkatkan kecerdasan berpikir siswa dalam menuangkan ide kreatif. Selanjutnya, adapun langkah-langkah memerankan drama di kelas atas. Pementasan drama di kelas dalam kaitan pelajaran bahasa Indonesia, aspek sastra dapat berupa memerankan drama. Waluyo berpendapat mengenai langkah-langkah singkat atau strategi pembelajaran memerankan drama di kelas, yang terdiri dari yang pertama, penjelasan oleh guru tentang tujuan pengajaran yang berkaitan dengan pentas drama. Yang kedua, guru memberikan rangsangan untuk mempersiapkan murid dalam memerankan drama dengan menonton suatu drama. Yang ketiga, hasil tontonan mereka diskusikan dengan pertanyaan-pertanyaan menggali oleh guru mengenai kesan mereka, tokoh, latar, watak, dan lain-lain. Yang keempat, pemilihan atau penulisan teks drama. Kalau teks sudah tersedia, tinggal dipilih. Yang kelima, diskusi tentang teks yang dipentaskan tentang tema, nada, dasar, dan watak tokoh-tokohnya. Yang keenam, casting atau penentuan peran. Yang ketujuh, guru melatih murid membaca peran-perannya. Pertama, membaca dalam hati, lalu membaca bersuara sesuai dengan peran. Yang kedelapan, penghayatan peran oleh siswa. 9. Siswa secara berkelompok memerankan drama di depan kelas. Dan yang terakhir, evaluasi. Baik, itulah pemaparan makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.